model pendidikan masa depan pasca COVID-19. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Dan kalau kita renungkan 112 tahun yang lalu, para pemuda pendiri bangsa bertekad untuk mengobarkan semangat kebangkitan nasional. Pada saat itu 37 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu mereka sudah mempunyai semangat membayangkan akan lahir sebuah negara bangsa yang besar. Kiranya kita mewarisi semangat mereka dengan bersama-sama bangkit membangun sebuah model pendidikan untuk generasi muda Indonesia menghadapi masa depan yang penuh tantangan pasca COVID-19 ini. Nah, dalam slide berikutnya kita akan lihat ada 3 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama, dampak COVID-19 dan respons dunia pendidikan. Yang kedua, tantangan perubahan dan khususnya tentang kesenjangan digital yang masih ada di antara kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita bangkit membangun model pendidikan masa depan. Bentuknya seperti apa? Itu yang akan kita bahas bersama. Kita segera masuk bagian pertama dari tema ini, yaitu dampak COVID-19 dan respons dunia pendidikan. Mari kita perhatikan slide ini. Tampak Bapak Ibu Saudara, hingga Mei 2020 diperkirakan lebih dari 1,6 miliar anak didik berbagai jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga perguruan tinggi di seluruh dunia terdampak. Mereka tidak lagi bisa belajar di sekolah atau di kampus masing-masing, dan mereka harus belajar dari rumah, dan guru juga harus mengajar dari rumah. Dan itulah yang terjadi secara global. Nah, apa selanjutnya yang kita lihat? Tentu kita perhatikan kurva Kubler and Ross berikut ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat apakah kita juga merasakan ini dari slide berikut ini. Ini adalah sebuah kurva yang diperkenalkan oleh Kubler and Ross terhadap perubahan yang terjadi pada umumnya. Dan kali ini disrupsi yang luar biasa COVID-19. Dan pada umumnya kita semua syok karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, lalu muncul dan itu mengejutkan semua. Dan biasanya diikuti dengan penyangkalan. Awalnya misalnya merasa tidak terpengaruh oleh virus ini. Tapi akhirnya muncul juga di negara kita. Ada rasanya pada saat itu. Tapi kenyataannya sedemikian. Dan kita mulai mendengar, mengikuti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan seringkali menyebabkan frustrasi. Orang tua merasa frustrasi, anak-anaknya sekarang belajar di rumah. Mereka tidak pernah dipersiapkan sebelumnya. Mereka tidak pernah mendapat pendidikan guru, tidak ada briefing, tapi tiba-tiba mereka harus berfungsi sebagai guru anak-anak mereka. Guru-guru juga frustrasi, selama ini materi disiapkan untuk mengajar di kelas, di sekolah, tapi sekarang harus mengajar jarak jauh. Nah, frustrasi-frustrasi ini jika tidak dimanage dengan baik, biasanya masuk ke tahap berikutnya. Ini yang membahayakan, disebut dengan depresi. Dan pada saat itu kita dihadapkan pada 2 arah. Better or bitter. Menjadi lebih baik atau lebih pahit. Nah, beberapa sekolah mulai mencoba melakukan eksperimen dan itu bagus. Kami harap semua peserta juga mengalami ini. Mencoba sesuatu yang baru.
Apakah itu mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi misalnya. Dengan susah payah kita coba, kita lakukan. Dan ketika mulai berhasil, lalu ada keputusan dari pimpinan untuk memperluas itu, memantapkan, dan akhirnya kita sampai pada integrasi. Dan mudah-mudahan ketika COVID-19 ini mereda, kita sudah sampai pada tahap integrasi. Sebuah kebiasaan baru yang muncul, sebuah praktek pembelajaran baru yang muncul. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi pada slide berikut ini dari COVID-19 pada umumnya. Sementara kita perhatikan kurva ini, ada yang hitam, ada yang merah, dan ada yang hijau. Tentu pemerintah berusaha keras agar kurva ini tidak naik ke atas tanpa kendali. Berbagai upaya dilakukan, bahkan menggunakan palu yang besar untuk mencoba menurunkan kurva ini dari hitam merah menjadi hijau. Inilah yang disebut dengan sebuah fase the hammer. Dipukul keras agar turun karena fasilitas kesehatan tidak akan mampu menampung kalau dibiarkan. Itulah sebabnya kita sebagian kota menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Paling tidak semua dianjurkan untuk melakukan social distancing, physical distancing. Tapi kalau kita perhatikan di sebelah kanan, beberapa hari yang lalu statistik menunjukkan masih meningkat. Jadi rupanya kita belum berada pada kurva yang menurun. Dan kalaupun itu segera tiba dan kita harapkan segera terjadi, kita masih panjang, Bapak Ibu Saudara, akan memasuki masa yang disebut fase the dance. Seperti kita naik kendaraan dengan jalan yang bergelombang. Dan itulah yang terjadi. Dan konon memang kita sudah harus bersiap untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Sampai vaksin ditemukan, dan saat itu pun kita juga masih harus hidup bersama dengan virus ini dan dengan penuh kehati-hatian tentu saja. Kita lihat grafik dari pengalaman negara-negara lain pada slide berikut ini. Ini beberapa negara yang sudah mengalami kurva menurun, beberapa yang sudah dikatakan bebas, tapi toh masih mengalami fase the dance, fase di mana jalan masih bergelombang. Kita perhatikan gambar anak-anak sekolah di China yang sekolahnya sudah dibuka, mereka menggunakan face shield seperti tameng bening begitu untuk melindungi wajah mereka, dan mereka masih pakai masker. Dan ada juga yang dilengkapi dengan topi yang pakai semacam tongkat lunak begitu untuk saling mengingatkan mereka tidak boleh berdekatan satu dengan yang lain. Nah, ini yang barangkali harus kita hadapi juga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Mari kita perhatikan slide berikut ini. Di slide berikut ini kita tahu pemerintah sedang berusaha agar 15 Juni sekolah mulai dibuka. Itu yang kami dapatkan informasinya. Walaupun tentu kita harus menunggu informasi resmi dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten masing-masing. Tapi pembukaan sekolah ini diberi catatan akan menggunakan sistem shift, artinya bergantian. Tidak jelas masih apakah bergantian separuh kelas masuk, separuh kelas belajar di rumah, sehingga terjadi physical distancing,
atau bergantian kelas mana yang masuk, kita masih belum jelas. Tapi yang jelas ada protokol-protokol kesehatan yang perlu diterapkan, dan itu yang kita hadapi. Nah, mari kita sekarang lihat skenario yang mungkin terjadi dan yang harus kita sikapi pada slide berikut ini. 4 skenario yang mungkin kita perlu antisipasi. Yang di atas itu adalah satu skenario di mana semua ini akan berlangsung cepat, lewat, kita selamat, dan yang bawah itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Memperhatikan uraian yang sebelumnya, rasanya yang shorter time atau waktu yang pendek ini mungkin harus ditinggalkan. Ini berbeda dengan ketika kita mengalami epidemi SARS, MERS misalnya. Nyaris waktunya singkat, relatif singkat, dan kita tidak merasakan apa-apa setelah itu. Semua kembali seperti semula. Kita bisa menggunakan persevering strategy. Ya, kalaupun sedikit lebih lama mungkin ada retrenchment, beberapa perusahaan harus memotong gaji atau mungkin PHK, tapi juga nggak banyak. Ya, tergantung seberapa efektif kebijakan pemerintah ada di sebelah kiri dan kanan. Inefektif atau efektif. Tapi rasanya kita akan memilih di antara dua yang di bawah. Tentu kita tidak berharap chaotic skenario, tapi mungkin resilient skenario. Mari kita lihat di slide berikutnya apa yang bisa kita responi. Ya, yang atas rasanya tidak mungkin kita lakukan karena ini cukup panjang. Ada yang meramalkan 2 tahun lagi kita masih akan naik turun. Tentu kita perlu terus berhati-hati. Kita tidak jelas seperti apa persisnya, tapi kita perlu bersiap. Nah, model pembelajaran yang rasanya tepat adalah blended learning, yang memadukan antara pembelajaran dalam jaringan dan pembelajaran luar jaringan, yang harus kita kombinasikan dengan baik. Dan kita berharap bahwa kebijakan pemerintah efektif, termasuk dengan kebijakan Merdeka Belajar yang saat ini sudah mulai digaungkan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke bagian yang kedua. Di slide berikutnya, ada tantangan perubahan yang harus kita hadapi. Ada kesenjangan digital. Kita sendiri juga belum sepenuhnya terbiasa menggunakan teknologi. Kita tidak terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh, dan selama ini juga bahkan di jenjang perguruan tinggi, pemerintah sangat berhati-hati untuk tidak mudah-mudah mengizinkan. Tapi disrupsi COVID-19 memaksa semua berbagai jenjang mulai PAUD bahkan sampai perguruan tinggi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh dan mengandalkan teknologi. Nah, sekarang kita lihat di mana Indonesia. Ya, pada slide berikutnya kita akan perhatikan sebuah tayangan di mana negara-negara lain disandingkan, dan kita perhatikan di kolom sebelah kiri ini adalah jumlah orang pengguna internet. Persentasenya Indonesia belum terlalu banyak. Kita masih kurang lebih sejajar dengan Kamboja, Myanmar, dan Laos. Vietnam masih jauh lebih banyak dari Indonesia. Kita tidak bisa membandingkan dengan Singapura misalnya, yang sudah 80%. Dan di kolom tengah, ini adalah langganan fixed broadband per 100 orang. Dan kita juga masih sangat kecil di situ. Dan kolom yang paling kanan adalah harganya.
Kalau broadband ternyata di Indonesia masih cukup mahal. Inilah gambaran posisi kita. Tapi tentu kita tidak perlu terlalu kecewa. Slide berikutnya kalau kita membandingkan antara provinsi ke provinsi, DKI Jakarta itu sudah setara dengan Singapura, Malaysia, tapi kita punya daerah-daerah yang masih tertinggal. Jawa Timur masih sekitar 50%. Sedangkan Papua posisinya di bawah 20%. Nah, kesenjangan digital ini diukur dari satu indeks yang memperhitungkan 3 hal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama adalah akses, yang kedua kemampuan atau ability, dan yang ketiga pemakaian. Artinya kalau bicara soal akses, kita tidak bisa berbuat banyak. Ini tergantung dari yang disediakan oleh pemerintah atau mungkin perusahaan Telkom misalnya yang menyediakan akses ini. Menteri Pendidikan kita mengatakan ini terkait listrik dan akses internet gitu ya. Tapi dua bagian yang di bawah, ability dan usage, itu tergantung kita. Ya, saya teringat di tahun 2009 kami sudah mulai mencoba melakukan pelatihan-pelatihan jarak jauh menggunakan teknologi. Pada saat itu akses internet juga masih sangat terbatas. Kami seringkali menyaksikan bahwa suaranya sudah nyampe tapi mulutnya masih ketinggalan begitu ya. Tapi tidak berarti kita tidak berlatih dan berusaha memakai. Sebab begitu nanti saatnya tiba, mungkin jaringan 5G tersedia, kita malah kelabakan masih menunggu harus pelatihan, tidak terbiasa memakai. Jadi inilah yang menjadi tanggung jawab kita kerjakan, dan sebaliknya akses kita berharap pemerintah juga segera memudahkan semuanya. Nah, itulah bagian yang kedua. Kita sekarang masuk ke bagian ketiga, yakni di slide berikut ini kita lihat bangkit membangun model pendidikan masa depan. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Modelnya seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di slide berikutnya kita perhatikan visi pendidikan Indonesia 2035 yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tidak tahu, ini mungkin belum secara resmi disebarluaskan, tapi inilah rumusannya. Mimpinya adalah membangun rakyat Indonesia, khususnya generasi muda tentunya, menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia yang kaya itu dan Pancasila tentunya. Saya ingin menggarisbawahi secara lebih khusus pembelajar seumur hidup. Ini tidak serta-merta terjadi. Ini harus dilatih sejak sangat dini. Mungkin sejak PAUD, SD, dan seterusnya. Tidak tiba-tiba orang bisa menjadi pembelajar mandiri yang seumur hidup itu ya. Nah, mari kita perhatikan juga apa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di slide berikutnya, pelajar Pancasila yang diharapkan SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu ada 6, mulai dari benalar kritis, mandiri, ini saya highlight secara khusus, mandiri, nanti ada kaitannya dengan model kita. Berakhlak mulia, kebinekaan global, ini bicara keberagaman. Lalu gotong royong, artinya juga bisa
menjadi tim player yang baik, bekerja sama, berkolaborasi, dan kreatif. Nah, pengembangan SDM unggul ini harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja, artinya tidak terpengaruh hanya intelektualitasnya saja, tapi utuh, begitu harapannya. Nah, mari sekarang kita lihat sekolah kita. Ya, di slide berikutnya saya meminjam sebuah model yang dipakai akhir-akhir ini sangat populer, ya, di slide berikut, yaitu sebuah business model. Di mana business model ini kita pinjam, kita terapkan sebagai model sekolah kita, begitu ya. Di sebelah kanan biasanya kalau perusahaan itu namanya customer. Nah, saya sebut di sini adalah penerima manfaat, yaitu peserta didik dan juga orang tua mereka. Bagi sekolah-sekolah swasta, tuition fee atau uang sekolah itu dibayar oleh orang tua. Ya, mungkin juga ada dana bantuan operasional sekolah. Nah, mereka lah sumber yang akan menghasilkan pendapatan bagi sekolah, tapi juga mereka perlu mendapatkan layanan, manfaat yang diberikan sesuai keunikan atau keunggulan sekolah. Nah, dua kotak yang berwarna kuning ini harus match, harus sinkron begitu ya. Apa kebutuhan penerima manfaat, apa keunikan atau keunggulan sekolah yang bisa kita berikan. Bagaimana memberikannya? Melalui dua hal yang berwarna orange atau jingga ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan relasi dengan penerima manfaat. Relasi ini sangat penting. Beberapa sekolah yang punya relasi yang sangat baik dengan orang tua tidak mengalami kesulitan selama masa COVID ini. Ada sekolah-sekolah yang sampai kelabakan karena orang tua protes, minta penurunan uang sekolah, dan sebagainya. Nah, ini penting sekali. Juga anak-anak, kalau relasinya baik, mereka belajar juga lebih baik. Nah, sedangkan yang bawah adalah cara penyampaian jasa layanannya. Ini yang nanti kita perhatikan satu-satu. Semua ini, khususnya keunikan, keunggulan sekolah, itu bisa kita sediakan kalau yang hijau kita kerjakan. Kita punya sumber daya utama, yaitu khususnya ya, lalu punya kegiatan utama dan mitra kerja. Kita tidak bisa kerjakan semua sendiri. Dan akhirnya juga pendapatan dan biaya ini perlu balance. Sekolah manapun gitu ya, yang sehat, pendapatan dan biaya diusahakan harus balance. Diharapkan malah pendapatannya lebih besar supaya ada kesempatan mengembangkan. Walaupun sekolah termasuk non-profit organization atau organisasi nirlaba. Ya. Baik, dalam slide berikutnya kita perhatikan bagian yang pertama, siapa yang kita layani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di slide selanjutnya bahwa yang menerima manfaat itu adalah dua bagian ini ya, dua subjek ini. Para ortu, parents, itu biasanya generasi X dan generasi Y. Mereka mengalami hantaman juga akibat COVID ini. Beberapa di antaranya mengalami pemotongan gaji, ada yang mengalami PHK, begitu ya. Dan tentu ini harus diantisipasi dengan baik oleh sekolah, bukan sekedar memberi potongan, tapi kalau bisa kita meringankan. Banyak orang tua yang harus mengeluarkan biaya ekstra karena anak-anaknya les, bukan les yang sifatnya mengembangkan keterampilan hidup atau hobi, misalnya musik atau apa, tapi les pelajaran. Dan ini tentu biayanya cukup besar. Kalau bisa kita sekarang harus membantu sedemikian rupa orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk anak les pelajaran di sekolah, mestinya harus selesai begitu ya. Nah, sementara anak-anak mereka adalah generasi digital, generasi Z dan generasi Alpha.
Nah, selama COVID ini mereka malah sebagian besar jadi terbiasa dengan belajar jarak jauh. Walaupun saya harus akui ada juga yang mengalami struggling gitu ya. Nah, inilah penerima manfaat yang kita layani. Di slide berikutnya sekarang kita bicara tentang prosesnya ya, terkait dengan standar proses yaitu channel. Bagaimana kita mengirimkan layanan kita. Nah, beberapa waktu yang lalu sebelum COVID ya layanan disampaikan di kelas. Tapi kalau sekarang kita harus membuat satu metode yang disebut dengan blended learning. Cara menyajikannya terpadu antara tatap muka dengan dalam jaringan, pakai Zoom dan sebagainya, ataupun di luar jaringan, tapi ini kalau sudah dibuka lagi sekolahnya ya, dan belajar mandiri. Dan sebagian besar belajar mandiri dalam jaringan, entah lewat televisi atau mungkin kita juga menyiapkan learning management system, Google Classroom, dan sebagainya. Nah, rupanya ini terjadi perubahan besar dibandingkan cara yang sebelumnya, yang perlu kita bahas baik-baik, kita siapkan baik-baik. Nah, standar penilaian juga berubah. Ini akan dibahas oleh Pak Krisnayana Yahya dalam webinar tanggal 30 Mei 2020. Tolong Bapak Ibu bisa mencatat, assessment akan dibahas di 30 Mei 2020. Nah, bagian berikutnya di slide selanjutnya kita perhatikan tentang relasi. Ini sekarang menjadi semakin sulit karena guru dan anak didik tidak bertemu tatap muka secara langsung, tapi melalui media. Bagaimana caranya kita tetap bisa membina hubungan relasi yang baik dengan anak didik kita? Semakin anak itu masih kecil tentu semakin sulit. Tapi bukannya tidak mungkin, beberapa sekolah dengan sangat kreatif bisa melakukan hal-hal ini. Bahkan ada guru-guru PAUD yang saya perhatikan bertemu tatap muka menggunakan Zoom, lalu memberikan kepada anak didiknya yang masih PAUD beberapa permainan, ya, mencari benda, menunjuk benda, bercerita dan sebagainya, dan itu terobosan-terobosan yang kreatif. Ada yang menggunakan Kahoot dan lain-lain, gitu ya. Lalu jangan lupa memperlengkapi orang tua. Di awal saya jelaskan orang tua ini juga shock, denial, frustrasi, apalagi kalau anaknya ada 4 di rumah berebut gawai, berebut akses internet, begitu kan? Dan tentu perlu mereka dibekali, didengar keluhannya, dan kita berharap orang tua mau mendampingi anak belajar. Dan dalam hal ini relasi sangat penting. Sekolah bisa menggunakan berbagai gadget, berbagai teknologi seperti yang tampak di layar Bapak Ibu. Ini adalah beberapa contoh yang bisa dipakai sebagai sarana komunikasi. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Kita lihat value proposition apa yang bisa kita siapkan. Dan ini terkait Bapak Ibu Saudara dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang juga akan dibahas 30 Mei yang akan datang, gitu ya. Tapi saya mengingatkan 6 profil lulusan yang dicanangkan oleh Mendikbud pada tanggal 3 Mei yang lalu, yaitu mampu berpikir kritis, mandiri, berkarakter luhur, cinta keberagaman, mampu berkolaborasi, gotong royong, dan kreatif. Ini kira-kira nanti akan dielaborasi menjadi standar kompetensi lulusan secara garis besar. Oke. Nah, pada slide berikutnya mari kita sekarang membahas lalu model pendidikan masa depan seperti apa yang mau kita bangun. Kami mengusulkan seperti ini, Bapak Ibu. Mengingatnya mudah, ya, belajar, bertumbuh, dan melayani. Learn, grow, and serve. Kenapa seperti ini? Saya akan jelaskan satu persatu.
Oke, di slide berikutnya kita mulai masuk menjelaskan tentang belajar, gitu ya. Oke, belajar atau learn. Bapak Ibu Saudara sekalian, di gambar sebelah kiri yang ditulis student agency itu, kita harus akui bahwa pada umumnya anak-anak kita itu masih ada di sebelah kiri yang disebut dengan compliance. Mereka belajar sekedar untuk memenuhi kewajiban. Ada anak yang masuk sekolah ya sekedar untuk memenuhi kewajiban karena kalau enggak orang tuanya marah gitu ya. Mereka belajar karena ada ulangan. Kalau enggak ya enggak belajar. Karena mau ujian. Nah, jangan-jangan sebagai guru kita juga bekerja karena pemenuhan kewajiban. Begitu banyak tugas administratif yang harus dikerjakan. Semua ya demi menyelesaikan kewajiban saya. Nah, kita sudah terbiasa Bapak Ibu untuk bekerja belajar dengan compliance. Nah, ini bukan merdeka belajar. Kalau mau merdeka belajar, kita harus beralih ke kanan. Di mana anak-anak itu punya passion, dibangkitkan motivasinya. Nah, ini penting melalui relasi ya. Di mana pelibatan anak, engagement, mereka terlibat, mereka aktif, itu bagian awal dari merdeka belajar. Lalu secara kemampuan untuk belajar mandiri juga perlu dibangun. Ini jauh lebih penting daripada mengajarkan fakta, daripada hanya sekedar mengajarkan materi atau konten. Nah, kalau kita mau menyiapkan pembelajar mandiri, apalagi nanti sepanjang hayat, maka ini harus dibiasakan sejak di bangku sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami hal ini, kami menyediakan video pembelajaran bisa diakses gratis. Fokus belajar daring bukan pada teknologi di YouTube. Ada video yang sudah disiapkan di sana. Video terampil SLDP, nanti moderator akan menjelaskan lebih jauh. Nah, yang sebelah kanan Bapak Ibu adalah belajar tuntas dengan flipped learning model. Kami mengusulkan agar ini menjadi alternatif dan sebetulnya ini alternatif yang tidak terlalu sulit menerapkannya dan justru akan menyiapkan anak belajar secara mandiri. Dan ini sangat mudah dilakukan karena masa-masa belajar di rumah. Biasanya kalau yang tradisional, konvensional, anak itu datang ke sekolah, masuk ke kelas, mendengarkan penjelasan guru, baru mendapatkan penjelasan pertama kali tentang konsep itu, ya gurunya yang jelaskan. Anak duduk, diam, dengar, mungkin setengah begitu ya. Nah, mereka tidak ada persiapan apa-apa. Nah, guru berusaha, dan hanya bisa mencapai lower order thinking dan jam pelajaran habis. Paling memberi contoh soal. Nah, lalu guru yang baik ingin anaknya belajar sampai ke higher order thinking skill. Belajar dengan cara berpikir tingkat tinggi. Diberi tugas, diberi PR, homework, yang levelnya analisis, evaluasi, dan mungkin juga kasihan anaknya. Tidak siap karena harus berpikir tingkat tinggi, gurunya tidak ada di rumah tentunya. Ya. Nah, ini yang mau kita shift menjadi belajar dengan cara belajar dulu di rumah, bagian-bagian yang lower order thinking skill, anak bisa pelajari sendiri. Tentu dengan bahan yang disiapkan gurunya. Dan kesempatan juga bagi guru untuk memilah anak yang biasa tertinggal untuk mapel tertentu, anak yang average, dan anak yang gifted itu bisa dibedakan menggunakan learning management system yang baik. Mereka bisa belajar lebih lama dibandingkan temannya, begitu ya, atau diberi tantangan yang lebih besar, dan itu bisa dilakukan di luar kelas. Mereka mungkin melakukannya di rumah. Nah, nanti ketika di kelas suatu saat atau mungkin berjumpa tatap muka, dan ini bisa dilakukan guru tidak, tapi bisa diajak diskusi, berkolaborasi. Salah satu cara berkolaborasi
itu Kahoot misalnya begitu ya. Kahoot sedang sampai bulan September membebaskan premiumnya bebas biaya. Itu bisa dilakukan. Kami juga menyediakan contoh video bagaimana melakukannya. Nah, khusus Flip Learning Classroom ada video bagaimana mengenal dan menyelenggarakan ini. Nanti bisa Oke, kita pindah ke slide berikutnya tentang Bapak Ibu. Bertumbuh itu anugerah Tuhan. Kita hanya sebagai guru bisa mungkin menanam, menyiram, menyiangi begitu ya. Tetapi pertumbuhan itu anugerah Tuhan, tapi juga inisiatif dari anak. Ini yang perlu ditumbuhkan, perlu dimotivasi. Tentu pertumbuhan itu harus komprehensif, holistik, menyeluruh, tidak hanya kognitifnya saja. Itu yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan kita. Jangan hanya kognitifnya, jangan intelektualitasnya saja, tapi juga spiritualitasnya, fisiknya sehat, ya, juga sosial emosional. Nah, dua bagian terakhir ini menjadi sangat penting akhir ini berdasarkan berbagai hasil riset. Anak yang mempunyai kecerdasan sosial emosional yang baik, itu keberhasilan akademisnya otomatis juga baik dan bahkan nanti di dunia kerja. Dan ini perlu ditumbuhkan bersama-sama. Bagaimana menumbuhkannya? Anak harus dilibatkan, Bapak Ibu. Nah, salah satu caranya menggunakan metode coaching atau mentoring. Nah, salah satunya metode yang digunakan oleh Sir John Whitmore, yaitu namanya GROW, singkatan dari Goal, Reality, Options. Jadi anak dibiasakan untuk mulai menetapkan apa targetnya. Kamu mau bisa seperti apa? Realitasnya seperti apa sekarang ini? Tidak perlu berkecil hati. Mencari opsi-opsi untuk menyelesaikan, mencapai goal dari posisi sekarang. Nah, guru membantu. Ini tugas guru yang baru ini ya. Posisinya tidak berceramah tapi mendampingi anak. Dan tentu yang terakhir itu will, what next-nya. Will, apa yang dilakukan, harus ada tindakannya. Nah, seorang guru besar FKIP di NTU Singapura, namanya Eng Pak Ti, itu menggabungkan, menambahkan dua unsur, yaitu M dan E, monitoring dan evaluation, menjadi GROMI. Gitu ya. Di Singapura ini beberapa tahun yang lalu, sejak 2004 itu sudah diterapkan bahkan di tingkat sekolah dasar. Anak-anak dibiasakan untuk mandiri. Nah, ini bagian grow-nya. Jadi learn dan grow sudah kita bahas, dan sekarang saya masuk ke serve di slide berikutnya, yaitu melayani. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita berasik ria dengan learn, barangkali mungkin juga grow, ya, walaupun banyak ke learn-nya, walaupun itu juga masih compliance gitu ya. Tapi kita lupa bahwa anak itu juga perlu disiapkan untuk serve, dibangun hati yang peduli. Nah, bagaimana caranya? Sebab kalau ini tidak dilakukan sejak awal, anak bisa sangat cerdas, mungkin sukses secara akademis, tapi egosentrisnya tinggi sekali. Dia hanya mementingkan kepentingan dirinya. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Kalau diharapkan budaya gotong royong itu muncul ya di Indonesia ya. Seringkali kalau hanya mementingkan kepentingan dirinya, kelompok di sekitarnya, Indonesia tidak akan bisa jadi negara besar. Kita harus bersama-sama. Dan untuk itu ditanamkan, dilatih sejak awal. Misalnya yang sederhana apa? Anak itu bisa loh dijadikan teacher, ya, proses peer teaching, mengajar sesama teman. Yang di mapel tertentu unggul bisa jadi asisten guru. Saya pernah melihat di beberapa sekolah, anak SD kelas 1, kelas 2 bisa mengajari temannya gitu ya. Ya one to one atau one on one. Di kelas kelihatan begitu ya.
Dan bisa juga dibiasakan membantu orang tua. Nah, ini perlu kerjasama dengan orang tua ya, membantu di sekolah, punya perhatian pada orang yang lebih tua, yang membutuhkan pertolongan, juga care terhadap lingkungan hidup. Nah, ini perlu dibiasakan semua. Jadi serve ini penting dimulai sejak jenjang yang paling dini. Jangan kita pikirkan, oh anak masih PAUD, masih SD, nggak perlu. Masanya lewat Bapak Ibu, sayang sekali. Nanti kalau sudah remaja, sudah terbiasa, egosentriknya tinggi, begitu ya. Mari kita lihat ini ya. Jadi 3 hal itu, learn, grow, dan serve. Oke. Nah, untuk bisa seperti itu, di slide berikutnya, secara cepat saya tunjukkan bahwa pendidik juga perlu dipersiapkan. Sebab ini guru adalah sumber daya utama. Saya mulai dari gambar guru sebagai SDM utama, lalu di bawahnya itu adalah gambar di mana pilihannya terletak pada kita. Kita mau jadi guru yang berdiri di depan kelas, jadi penceramah, rasanya itu udah lewat. COVID-19 membuyarkan gambaran ini Bapak Ibu sekalian. Bukankah kalau kita berdiri di depan kelas, pakai masker, muridnya nggak ada, yang ada kosong, ya, anaknya di rumah semua. Ini betul-betul disrupsi yang luar biasa. Nah, kita diingatkan harus beralih ke yang sebelah kanan itu ya, di mana guru ada di samping mendampingi, yang ada di tengah adalah peserta didik. Jadi namanya student oriented. Mereka harus kita kenalkan berbagai sumber belajar. Kita buatkan peta perjalanan belajar, roadmap-nya seperti apa. Jadi fungsi guru lebih pada sebagai coach, sebagai mentor, sebagai orang yang membantu membuatkan peta perjalanan belajar mereka. Ya. Nah, karena kita juga perlu mengintegrasikan teknologi, maka pelatihannya sebelah kiri nih. Guru harus punya kompetensi seperti ini. Inilah guru era digital. Tadi masih ingat, terlepas dari ada kesenjangan, tapi akses mungkin sulit, tapi ability dan usage, ya, kemampuan dan pemakaian teknologi itu tanggung jawab kita. Guru perlu belajar ini. 3 hal, bukan serta-merta hanya teknologi, tapi konten harus tetap dikuasai, pedagogi juga, dan dikombinasikan dengan teknologi. Semuanya ini menyatu, dan itulah yang disebut dengan TPACK, ya, TPACK itu ya, Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Oke. Berikutnya pada slide yang kita lihat adalah aktivitas utamanya. Saya ingin menyoroti 2 hal. Yang pertama adalah standar pengelolaan. Ini tugas pemimpin lebih banyak. Pemimpin pendidikan, kalau swasta juga termasuk pengurus, dan kemudian eksekutif dan kepala sekolah. Ada satu jargon, kita perlu belajar untuk memimpin, gitu ya. Khususnya era disrupsi ini. Selama dan pasca disrupsi, kita hadapi suasana yang berbeda, kondisi yang berbeda. Kita tidak bisa menggunakan intuisi biasanya saya begitu ya. Sekarang sudah berubah. Mari kita bersama-sama belajar. Saya mengundang para pemimpin belajar. Kita belajar bersama-sama. Dan selain itu standar sarana prasarana rasanya juga berubah. Mungkin gedung sekolah bukan satu-satunya yang sangat penting. Barangkali WiFi ini ya, yang sekarang sangat dibutuhkan. Nah, itu yang kita amati untuk membangun value proposition, Bapak Ibu. Nah, yang bagian berikutnya yang tidak kalah penting adalah mitra kerja ya. Mitra kerja di slide yang selanjutnya ini kita lihat bahwa mitra kerja sekolah kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu mitra, kita perlu bersama-sama dengan sekolah-sekolah lain. Kita perlu menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kota Kabupaten sebagai mitra kita. Bagi sekolah-sekolah Kristen,
Mari jadikan gereja sebagai mitra. Ya, ada banyak fasilitas belajar yang sekarang ditawarkan secara gratis begitu ya, atau dengan harga yang terjangkau. Ada English Discoveries yang bisa dipakai untuk melatih guru-guru berbahasa Inggris. IndiHome memberikan pelayanan dengan harga yang relatif terjangkau. Ada Kipin Mobile yang juga menyediakan buku-buku pembelajaran digital begitu ya, yang bisa diakses secara digital. Ada pelatihan robotik misalnya untuk melatih STEM dan banyak yang lain. Dan kami juga menyediakan diri untuk menjadi mitra kerja Bapak Ibu semua. Kami menyiapkan materi-materi pembekalan, materi-materi pelatihan yang bisa dimanfaatkan. Ya. Dan selanjutnya bagian yang tidak kalah penting adalah masalah pembiayaan. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, dua ini harus berimbang. Saatnya pada saat yang sulit ini justru bagaimana mengalokasikan budget pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit. Ya, walaupun kita tahu mungkin pemasukan berkurang, tapi tetap harus memfokuskan mana yang punya daya ungkit. Mana yang nanti multiplier efeknya ya, itu besar. Itu yang harus didanai. Lalu kita harus inovatif mencari sumber-sumber pembiayaan yang lain. Beberapa sekolah misalnya mengajak anak didik dan orang tua untuk melakukan urban farming misalnya. Menanam sayur-sayuran dan sebagainya di rumah, lalu dibuat semacam koperasi. Dari biaya ini dana yang bisa terkumpul bisa membayar uang sekolah dan sebagainya. Bagi sekolah-sekolah swasta ini penting sekali begitu ya. Di samping dana operasional yang sekarang juga lebih bebas, setahu saya lebih fleksibel pemakaiannya, jadi kita bisa mengarahkan mana yang betul-betul punya daya ungkit. Oke, dan bagian yang terakhir yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara, saya tantang kita bersama-sama untuk memikirkan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Sebelah kiri itu selama COVID-19, di bagian bawah ada pasca COVID-19. Lalu ada kegiatan yang di stop, ada kegiatan yang dimunculkan, yang bangkit. Gitu ya. Mari kita lihat satu-satu. COVID-19 pasti ada kegiatan yang kita stop. Dan pasca COVID merasakan, menilai kegiatan ini nggak perlu ternyata ya. Nah, maka kegiatan itu masuk di kotak merah. Aktivitas yang kedaluarsa. Ini saatnya kita melakukan refleksi. Bagian-bagian mana, kegiatan-kegiatan mana yang sebetulnya nggak perlu nih. Ya, kita lupakan ini. Nah, kemudian yang di sebelah kanan, bangkit, kuning itu, yang kuning, selama COVID nggak bisa dilakukan, tapi nanti setelah COVID ini reda, saya tidak bilang lenyap begitu ya, reda, maka kita mulai kembali. Itu disebut aktivitas tertunda. Nah, bagian yang bawah itu disebut praktek-praktek lama. Ada yang tetap harus dikerjakan, gitu ya. Oke, kita kerjakan. Tapi yang lebih penting adalah sekarang yang atas, Bapak Ibu Saudara. Selama COVID muncul yang baru, yang bangkit, misalnya blended learning, pembelajaran dengan cara pakai digital ini, ya, baik itu belajar mandiri maupun tatap mukanya. Apakah itu nanti kalau sudah pasca COVID kita akhiri, kita kembali dengan cara kita yang lama? Ya, saya nggak tahu, mungkin itu keputusan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau itu saja sayang, itu hanya tindakan sementara, diakhiri begitu ya. Tapi kalau itu kita sepakat
apa yang selama ini kita bangkitkan di selama COVID, masa-masa ini, lalu pasca COVID kita justru perkuat, itulah tindakan inovatif kita, yang hijau itu. Dan ini adalah praktek-praktek baru. Dan sekarang ini kita ditantang untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Ya, contoh sederhana yang tidak terkait dengan teknologi misalnya, ya masalah kebersihan lah, mencuci tangan gitu ya. Kalau cuci tangan antri gitu, hal-hal baru, ya itu inovatif, melatih anak dan sebagainya, ya, anak-anak khususnya yang muda usia, dan itu bisa jadi tindakan inovatif, termasuk yang menggunakan teknologi. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti direnungkan bagian-bagian ini, karena Bapak Ibu nanti akan ditantang untuk menuliskan di sebuah kuesioner, nanti moderator menjelaskan tindakan apa yang Bapak Ibu mau lakukan, ya, khususnya yang hijau itu Bapak Ibu, dan mungkin yang kuning gitu ya. Nah, saya ingin mengakhiri ini di slide terakhir. Bapak Ibu silahkan nanti jika ada pertanyaan, komentar, tadi sudah dijelaskan oleh moderator, kalau pakai laptop di sebelah kanan, kalau pakai mobile phone ada di sebelah bawah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita akan ikuti tanggapan dari para panelis. Saya serahkan kembali pada Pak Erlangga.